Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya mau update di garasi taksi. Hari ini ada apa aja? Kita fokus ke satu bahasan lah. Jadi supaya teman-teman nanti punya gambaran kalau mau ngerapin ke garasi taksi. Hari ini saya coba bahas perbaikan mobil Vios atau Limo. Jadi Yaris juga ada, tapi hari ini saya mau bahas mobil Limo. Ini mau perbaikan kaki-kaki ke garasi taksi atau GR4 Cilengsi. Sebenarnya ada nih R3 juga, tapi kita bahas yang Limo aja dulu. Nanti di video selanjutnya. Nah, ini kaki-kaki lumayan udah pada rusak, jadi yang punyanya mau restorasi semua kaki-kaki. Partnya beli sendiri, nanti biayanya kira-kira berapa, nanti coba kita hitung kira-kira biayanya berapa. Nah, ini lagi dibongkar sama Bahmin. Nah, jadi ini beli sendiri, apa aja yang kita lihat yang dibeli sama Mas E. Link stabil beli, terus karet roti juga beli. Berarti ini turun rak setir bah ya? Turun rak setir. Bos arem juga beli, bos arem 2. Nah, ini bos arem beli, terus apalagi karet support juga beli. Wah, lengkap banget nih. Nah, buat teman-teman nih nanti referensinya yang harus dibeli kalau mau ngerapin kaki-kaki ya. Nah, ini karet juga, ini long terot, ini sama terot. Nah, terot juga beli, ball join. Nah, jadi kita ulang ya. Jadi ball join, yang pertama ball join. Nah, merek nanti kita bahas. Nah, ini yang penting ini kaki-kaki ada apa aja. Ada ball join. Melihatnya gitu amat. Galak banget lihatnya. Jadi nah, jadi di kaki-kaki ada apa aja, jadi supaya teman-teman nanti punya gambaran di kaki-kaki itu ada apa sih, supaya ya palingnya tahu. Ada ball join ini kok ada ball join, ini ball join. Terus ada lagi terot. Nah, ini dia terot. Nih, ini terotnya. Ini terot, ini kebetulan beli sendiri. Terus di terot, habis terot ada long terot. Nah, di sini ini long terot, lengkap semua nih. Long terot, terus ada ini bos, ini dulu nih. Ada link stabil. Nah, ini link stabilizer, link stabilnya. Terus di posisi ini, di posisi setir biasa. Ini posisi setir. Nah, di posisi rak setir ada bos arem besar. Ini dia bos arem besar, itu kanan kiri 2, kanan kiri. Nanti kalau mau beli saya kasih linknya. Kanan kiri. Terus ada karet roti, ini untuk pegangan setir, raknya yang melintangnya. Nah, ini kok cuma satu ya? Takutnya keselip. Bos arem kecilnya kok cuma satu. Bos arem kecil ya, satu jangan. Oh iya, nih buat arem kecilnya harusnya 2 kan? Iya. Nih buat arem kecil kurang, cuman ada 1. Oke, berarti di kaki-kaki lengkap. Nah, ini untuk shock breaker, ini karet support. Harganya karena yang beli online kita belum tahu, tapi nanti saya kasih gambarannya nanti di deskripsi ya, kira-kira mau belinya kayak gimana. Karet support. Terus apalagi, ini shock breaker. Ini Munro di 1.300.000-an nih, sama ongkos kirim nih setahu saya. Jadi teman-teman kalau mau beli offline 1,7-an kalau beli offline. Terus ada lagi kampas rem belakang. Kampas rem belakang. Jadi ini beli semua. Kampas rem belakang beli semua. Nah, terus mungkin teman-teman akan nanya kira-kira biayanya berapa untuk semua masang ini. Shock breaker masang 150.000, terus kampas rem masang di 100, sebentar kita kira-kira lah 300. Ini sekitar 600 sampai 700 nih biaya pasangin. Karena dia servis rak setir, jasanya servisnya 300. Sekitar 600 sampai 700. Tapi kita belum tahu, nanti saya hitung ya kurang lebih segitu. Udah sama ngepres, karena ini ada banyak yang harus dipres nih. Bos arem harus dipres,
yang kecil, terus ball joint. Ngepres sih di sini paketan aja lah, murah meriah. Untuk biaya spare part, nah saya belum naker banget nih. Kalau di luar apa namanya tuh, di luar shock breaker mungkin sekitar 2,5 juta di luar shock breaker. Nah, ini lagi bongkar semua, turun rak setir. Nah, buat teman-teman yang memang misal ya, outer inner ada. Buat teman-teman yang mau ngerapiin kaki-kaki, jadi ada beberapa ya, sebenarnya ini standar aja ya, standar masing-masing bengkel lah. Kalau di kita biasanya kan datang penyakit teman-teman tuh datang misalnya geladak duduk segala macam. Nah, kita akan lihat dulu rangkaian yang kaki-kaki ini, terot, long terot, ball joint yang kelihatan yang paling mudah dilihat itu. Jadi itu dulu, kalau memang itu rusak itu dulu kita ganti. Nah, nanti kita lihat budget teman-teman. Kalau budget teman-teman masih memungkinkan, kita naik lagi ke atas. Misalnya masih bunyi, misalnya gini nih kasusnya. Misalnya setelah kita cek, misalnya terotnya rusak, misalnya terotnya rusak. Nah, terot itu tergantung merek ya, antara 300 sampai dengan 400. Ini terot ini 250 juga ada, tergantung merek. Nah, terot kurang lebih segitu. Nah, misalnya teman-teman ganti terot, misalkan sekitar misalnya habis di 450 atau 400. Nah, ternyata teman-teman budgetnya masih memungkinkan, yang lain masih bunyi ternyata. Nah, kita lihat lagi seperti itu kurang lebih. Biasa tetap kita cek yang rusaknya apa aja. Misalnya ada 3 item, ada 4 item. Kita yang rusak nanti kita estimasiin, habis itu yang urgentnya apa aja, itu yang biasanya kita kerjain. Ini dia nih. Ini rak setir. Jadi kalau servis rak setir turun semua, jasa rak setir di 300.000, rata-rata kena di bos setirnya itu harga di 70.000. Mudah-mudahan enggak yang lain-lain. Ini lagi dirapihin. Terus waktu pengerjaan berapa jam? Kalau sampai turun rak setir itu pengerjaan bisa sampai setengah hari. Jadi teman-teman kalau memang misalnya nih jauh, terus udah ada indikasi rak setirnya udah kena dari teman-teman bengkel yang lain, terus mau perbaikan di sini, enaknya pagi. Kenapa pagi? Takutnya teman-teman datang siang ternyata stolnya udah penuh. Jadi teman-teman takutnya nggak keburu lah. Jadi nggak gedebuk. Kecuali kalau mau tune up doang, mau sore, mau jam berapa itu masih bisa ditangani. Tapi kalau model-model kayak gini, ini butuh waktu yang lumayan lama. Karena kita kan nggak tahu juga, kadang ada kesulitan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang memang mau rombak total, mau rapiin total, siapin ya. Kalau banyak kayak gini sih mungkin ini kisah, anggaplah kalau sampai semua kayak gini bisa 3 jutaan habisnya, bisa. Tapi ya puas ganti semuanya ganti semua, semuanya ganti. Yang belum ganti tinggal bearing shoot. Kalau rusak paling tinggal bearing shoot doang, sama karet boot yang belum ganti. Itu rangkaian depan udah ganti semua, udah lengkap semua. Kekuatannya ya teman-teman nanti ada beberapa merek yang rekomendasi, jadi merek RBI atau merek 555. Nah, balik lagi ke budget teman-teman. Kalau memang rusaknya udah parah, daripada nggak ganti nungguin 555, nggak apa-apa yang selain 55 dulu. Mudah-mudahan awet juga gitu. Oke, terima kasih. Ditunggu konsultasi juga boleh, mau cek gratis juga monggo datang ke sini. Nanti diestimasi yang rusaknya dulu, monggo mampir ke sini. Kita terbuka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.